Mana? Oh, udah. Oh, gue kira di prank kita. Iya. Wah, kali ini dari bawah ke atas. Habis disindir, langsung berubah flight path-nya. Kata pilotnya, oh udah ketahuan gue, dibelokin sama dia langsung. Dia tadi mau terbang, pas mau terbang tuh ke arah ferry pier. Oke, Pas kita ngomongin dia langsung belokin. langsung mengubah arah pesawatnya supaya tidak dibilang aneh-aneh ya. Langsung berangkat saja dari Novo menuju ke arah Stalber, memberikan PR untuk tim-tim yang mengambil daerah bagian kiri seperti Primorx, Quarry, Gatka, Ruins masih oke, Rozok dan juga Rumah Banjir masih bisa terjangkau. Gergopol butuh nyolong vehicles dulu di tengah perjalanan mereka supaya bisa sampai ke arah Gergopol. Ya, so far so good lah ya pattern pesawatnya. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya sama turnamen sebelah ya. Iya, turun sebelah. Kayaknya emang ada ini deh pas. Kayak ketika jam berapa lu main sama semua gitu. Oke. Mungkin gak sih? Tapi ini kayaknya sebuah keunikan yang terjadi memang di setiap turnamen besar yang ada di PUBG Mobile. Kayak waktu PMCO, garis pesawatnya nggak peduli tentang garis pesawat, tapi Zona doang. zonanya. Udah berpasang waktu itu kan. Oh, iya. Legend mulu-mulu. Sisi kedua, Legend tapi pindah ke kanan, ke Trevno Legendnya kan, atau nggak ke Port. Kayak zaman dulu tuh kita mengidam-ngidamkan supaya circle-nya tuh ke arah bawah, ngambil SMB-nya. Sekarang tuh selalu ke bawah loh, walaupun last circle-nya nggak ke arah SMB, tapi setidaknya seperempat SMB-nya tuh dapat. Betul, jadi baik lagi ya, emang kayak ada keunikan nih, kayak gini. Dari kemarin, circle-nya gini lagi pas. Ke shooting range, ke arah Rozok, ke arah Zarki, dan ulang-ulang gini lagi. Jadi gue nggak kaget lihat circle kayak gini. Ya, gue juga nggak kaget kalau ngelihat circle yang kayak gini. Tapi thank you banget buat yang udah nontonin kita. Saat ini makin banyak yang berkumpul karena game sudah mulai juga. 38.000 tembusin 50.000 like ya. Karena sekarang kita sudah ada 70.000 orang yang lagi menonton. Tapi Jill tertangkap dengan handgun saja untuk tim Secret. Iya, kita bakal Team Secret mulai maju ke depan dan mengejar pergerakan dari tim Orange Rock. Mulai ke depan bermain agresif dan Orange Rock tampaknya sudah turun juga di rumah ujung. Betul, dan ini bakal dikejar pastinya. Nggak helm, nggak tas, nggak ada armor, dimajuin aja pokoknya kali ini. Terobos aja lah. Ya, yang belum kita tahu tuh apa yang dipegang sama Mavi, weaponnya apa nih, karena dia main TPP juga. Di arah sebelah kiri ada Scar L dengan extended 40 peluru di arah klipnya. Satu orang bakal masuk ke dalam gudang, dua orang bakal masuk ke dalam gudang. Ada free fire yang sedikit telat, namun pick dari Matoy lebih rapi, dipulangkan dengan shotgun 2 peluru. Jason 2 poin yang sangat-sangat enak dan seger bagi tim Secret kali ini. Secret tadi gue nggak tahu mau kemana, tapi dia akhirnya memutuskan untuk turun di daerah school, mengingat pesawat tadi cukup pelit ya terbangnya. Langsung turun, langsung perang, dan langsung mencari kill-kill tambahan kali ini. Ya, mereka masih haus akan prestasi pastinya. Karena mereka ingin membuktikan loh bahwa region dari Malaysia ini juga kuat. Nggak hanya Yudu, tapi Secret juga akan mengejar ketertinggalan poin mereka. Ini kesempatan mereka untuk memperjauh jarak poin antara Secret dan juga Yudu. Secret itu juaranya Malaysia kan? Iya, maksudnya kayak Liga Liga. Yang saya kan yang juara Yudu. Betul. Ini saatnya pembuktian nih. Di PMWL bentar, kita Oke. bakal singgungnya masalah analisa itu bakal nanti dulu karena Virop yang panjang dia hanya menggunakan RDS di Mini 14-nya. Iya, berbagi kita bakal juga pergerakan di tim OR kali ini ya, dengan 2 anggota melawan 3 anggota ya tim Secret. Worth it nggak worth it sifat kayak gini ya, di awal-awal mereka tuker-tukeran peluru, mereka tukeran nyawa juga, dan bisa dibilang agak rugi sih untuk kedua tim ini yang lagi butuh banget poin, lagi ngejaran poin, malah tumbang-tumbangan di awal. Tapi bagus nih ngototnya OR buat membalaskan dendamnya, karena mereka udah memprediksi jalur rotasi dari Secret itu bakal seperti apa. Setelah mereka mengambil scrappingan dekat school, mungkin ini yang akan dipilih sama mereka, dan ternyata bener. Karena tadi OR 2 pemain mereka yang tersisa nggak langsung nge-follow up ke arah Mavi, tapi dia malah mentingin kompon ini dulu, motong jalur rotasi dari tim Secret. Nah itu dia, memotong jalur kabur juga. Ketika mereka udah kelar looting, mereka bisa ke arah lapangan dan mungkin bisa menangkap pergerakan dari tim Secret. Dan tampaknya kali ini bener aja. Oke, pelurunya habis dari Viru ya, baru nembak 2 peluru, tak habis. Pelurunya udah nggak ada lagi deh. Dia untungnya masih punya backup weapon. Karena kan di PUBG Mobile ya lu bisa bawa 2 senjata kan. Jadi enak. Kalau misalkan satu senjata pelurunya habis, Ganti. masih ada senjata lain. Tapi cari yang pelurunya beda, ini bakal ada lane pick arah kiri, langsung free shoot dari bagian atap dan berhasil mendapatkan 1. Itu lewat tanpa dosa, nggak ada cover sama sekali. Gue agak bingung ya tadi apa yang mereka incer ya. Mungkin trading, tapi tradingnya full HP nggak ada. Betul. Lambat banget follow up-nya tadi, dan sepertinya lihat dari OR, satu pemain mereka sudah mengambil lempengan sebelah kanan. Ini titik buta yang tidak diketahuin sama tim Secret, dan Viru langsung mendapatkan 1 poin pertama mereka. Ya, kita bakal ganti seorang Viru juga bakal pelan-pelan mencari celah tambahan, dan Matoy masih berada di belakang. Dan Aishut pun sedang kekunci, kali ini ketembak juga oleh tim OR. Aishut sedang bahaya karena dia kali ini cukup tertekan dalam smoke-nya, nggak bisa kemana-mana. Dia bakal berlari ke arah dari bebatuannya, bakal maju ke depan, dan Aishut bakal tumbang juga. Kali ini tinggal Matoy seorang diri bertahan melawan tim OR.
Oh man, karma is real dan ini proses karma yang sangat cepat dirasakan sama tim Secret. Matoy posisinya jauh banget, ini akan sangat sulit untuk nge-backup iShoot yang sudah berada di dekat batu, deket banget sama Viru, bahkan di-push langsung sama Viru. Scout yang tadinya nge-flank dia kayaknya bakal nge-stick lagi sama Viru nih. Iya, kita bakal juga dari Viru, jadi bakal langsung kembali looting ke arah kotak-kotak dari tim Secret. Tapi apa yang mau diambil? Tim Secret juga nggak punya apa-apa. Healing juga minim, armor minim, tas juga minim. Gue bingung nih dari tim Secret gimana mereka bakal keluar dari jeratan tim KOG depan mereka juga. Dan juga untuk OR, mau kemana mereka kali ini? Atasnya ada tim Eriki Athena, Betul? di depannya ada Secret sama KOG. Mereka lari ke arah Rozak juga, nanti ada Valdus. Ya, jadi udah sama-sama ke sandwich di posisi ini. Mau nggak mau kalau mereka pengen aman, mereka harus rotasi lambat. Dan rotasi lambat pun mereka butuh vehicle. Sementara mereka belum ada vehicle sama sekali karena mereka emang drop zone-nya di pinggir situ tadi. Main scraping. Main scrapping, betul banget. Tapi balik lagi ya, untuk beberapa gerakan dari tim-tim juga, mereka bakal bermain lebih safe, bakal bermain lebih aman juga. Tinggal juga penyesuaian mereka dengan circle yang ada kali ini. Kita bakal dari tim SG juga bakal langsung rotasi menuju ke arah open field kali ini. Oke, kita bakal lihat beberapa tim yang lagi rotasi. Bahkan dari T1 mereka rotasi cepat keluar dari arah Severny. Terus dari Synergy juga mereka sudah rotasi cepat kali ini. Bukan Severny tadi, T1 tuh Lipovka. Lipovka, sorry. Severny itu ada di bagian atas. Dan Ulu, Ulu jauh amat mainnya. Oke, Ulu. Stalber kah mereka? Kayaknya deh mereka putus sabar. Kameski. Udah nggak turun di daerah farm lagi berarti mereka ya. Oke. Kemarin-kemarin sempat turun di Miltas, berpindah-pindah juga. Dan mereka bakal bermain scrapping di ujung. Tapi kaya loh mereka. Lumayan kaya mereka. Dan kita bakal memperhatikan beberapa tim juga yang mulai kali ini berkumpul semua ya. Mulai menuju ke arah circle pertama. Dan baik lagi, circle pertama memang kita akan jarang lihat fight. Kita bakal jarang ketemu tim-tim yang berantem di awal-awal. Berbeda dengan mungkin beberapa map seperti Sunhawk, di mana awal-awal mereka bisa bertemu. Di Erangel, Miramar tuh agak lebih jarang ketemunya. Ya, dan sekarang Mega bakal memotong jembatan terlebih dahulu. Bukan motong sih, tapi lebih hati-hati tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena Mega, walaupun ini Mega yang biasa ya, bukan yang Mega. Ya. Tapi ketika ketemu BTR kayak ngeliatnya seru banget gitu. Kayak kita flashback apa yang terjadi di PMCO waktu itu. Berarti sekali Mega tetap Mega. Sekali Mega tetap Mega. Sekali lu Mega, lu Tetap Mega. Mega gitu. Ketemu BTR. Ya. Ketemu BTR terus soalnya. Tapi BTR kali ini nggak nahan di arah jembatan. Mereka sedikit mengubah meta mereka untuk bermain lebih tenang, bermain lebih regroup. Mungkin mereka ada yang kurang. Walaupun poin yang mereka dapatkan itu selalu konsisten, selalu stabil, tapi ada yang kurang. Chickennya kurang. Makanya mereka lebih menurunkan sedikit tempo untuk memotong-motong rotasi orang. Mereka lebih bergerak lambat kali ini. Ada yang kurang gimana gitu ya? Iya. Poin banyak kok, chickennya kurang ya. Oke lah, kita banyakin chicken di hari terakhir. Bismillah, bisa lah ya. Sing penting yakin. Sing penting yakin dulu gitu ya. Betul. Dan kita bakal lihat ya pergerakan tim-tim lain juga sudah mulai menuju ke bagian utara. Harusnya BTR mengira mereka main di farm ya. Harusnya agak lama mereka, agak lambat mainnya. Betul, dan Synergy kayaknya bentar lagi bakal ketemuan sama T1. Mereka sudah berada di arah sekitar shooting range. Dan Jonathan terlebih dahulu yang mengetahui pergerakan dari Childs. Box langsung terkena kepalanya tadi. Satu knock, mereka bermain di pinggir tebing ternyata, deket Danau Sunter. Iya betul banget, kita bakal kayaknya pergerakan dari Jonathan bakal coba nembak ke arah bawah. Di mana mereka lagi ngunci pergerakan dari Chels. Dan Chels pun mulai tumbang lagi, Ultron tumbang kali ini. Wah, di-push ini baru ya. Kenok 2, Ras ditabrak langsung sama Neo ke bagian paling depan. Dia bakal mengintip ke bagian lower ground terlebih dahulu. Hanya ada satu orang di bagian bawah. Langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain Chels langsung regroup, menempati posisi yang lebih aman dan memilih rotasi yang lain supaya mereka tidak menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan juga pelan-pelan dari tim TS yang bakal maju ke depan. Bakal looting kotak-kotak arah dan Chelsea harusnya bakal back off. Ini dia pas, kalau udah nge-knock 2 atau lebih, itu rush. Rush, karena itu keuntungan banget men. Iya, sayang itu kalau lu nge-rush. Lu dapetin looting, lu dapetin point, lu dapet kontrol area. Kalau lu pas ini, ada lu bakal di backstep nantinya. Betul. Harusnya gitu ya? Harusnya, secara logika kecasteran kita ya. Betul. Logika kecasteran. Dari logika dan pengalaman kita selama 2 season. 2 season. Lihat 3 season bahkan, lihat professional level yang PUBG seperti Mobile. ini. Yang kayak tadi tuh ya, harusnya yang kayak tadi yang kita lihat tuh barusan. Harusnya Entrus sependapat dengan kita juga sih. Iya. Harusnya Iya. Entrus juga berpendapat ya. Betul, karena dia ex-player juga. Tapi kita bakal fokus lagi ke arah gamenya, ke arah TSM. Melihat beberapa rotasi juga dari tim lain yang ada di sekitar mereka. Box, bahkan Loki memarkirkan mobilnya dalam satu belahan yang ada di dekat Danau Sunter ini. Iya, kita bakal juga ada pergerakan mereka dari tim TSM ya. Berusaha untuk jatuh. depan. Untung Jatuh, nggak ke bawah. tapi ya masih selamat kali ini ya. Betul. Tuh, kotaknya keren ya. Pocil-pocil gitu.
Close combat. Medan Jonathan break. menang. Sumpah entah kenapa gue ngelihat kalau Jonathan close combat itu dia selalu Jago banget. menang. Dia selalu menang. Padahal pas dia 2 jari loh pas mainnya. 2 jari? 2 jari dia main. Wow, jempol-jempol doang berarti. Jempol-jempol doang udah. Apa sekarang udah nambah kali, Flo? 10 jari gitu mainnya. Oh, wow, nutupin layar ya. Gue main 10 jari pas. Nggak mungkin. Jadi Pak. 3 jari di layar. Oh iya, 7 makasih. lagi nahanin HP gue. Wow, impressive. Jadi orang nanya main berapa jari? 10 jari lah bro. Nggak salah sih, Flo. Nggak salah. Gue juga main 10 jari sih. Oh 10 jari ya? Sama, gede kan Lah, soalnya. lu kan taruh di meja mainnya. Kagak, Oh, Pak. kagak Gue ya? tetap menggenggam. Karena gue suka menggenggam, makanya nggak gue taruh meja. iPad-nya. iPad ya? Lebih enak kalau mau pindah-pindahin. Ya, betul sekali. Oke, kita bakal lihat terlebih dahulu dari Sinergi yang lagi rotasi bertemu dengan KOG. Nah, ini dia. Sinergi nge-knock 3, ras nggak ya? Kita lihat ya kayaknya harusnya di rush dan Hiar tembak konsep bakang Wazet bakal ngumpet ya. Oh kira bakal naik lagi sumpah. Iya, gue kira bakal naik lagi. Jadi diem doang nih. Kita bakal kayaknya dari seorang Ted bakal coba ngunci pergerakan dari tim KOG. Knock rush kah kali ini? Belum ada yang knock dan naikin mobilnya lagi, diparkirin supaya nggak kena tembakan dari Sinergi. KOG langsung berkumpul kembali, mereka buka tutup masih bermain pintu terlebih dahulu. Dan Servi akan mengamati daerah sekitar supaya mereka tidak kena backstep sama tim lain. Iya kita bakal lihat KOG juga bakal lihat ke arah bawah, mulai nembak kah? Belum, jadi masih stay juga sementara waktu ini ya. Dan KOG bakal mengambil lower ground dari tim SG, saling menahan tapi dekat dia juga ada mau yang datang juga. Box juga mau fight dengan tim Mega, kali ini Mega tampaknya udah maju ke depan ya, lewatin pergerakan BTR dan mungkin langsung menuju ke arah center circle. Ya, mereka ngambil rotasi cepat mendahului rotasi dari Bigetron. Dan sepertinya Sinergi juga sudah mulai berkumpul lagi, bahkan Swag yang tadi dikenokin langsung dipulangkan ke arah lobby. Berarti poin pertama untuk Box. Iya, poin pertama untuk tim Box yang kita bakal juga pergerakan dari tim SGE ya kali ini pelan-pelan mencari celah dan bakal pindah sedikit ya, mungkin lebih menyebar dalam pertahanan mereka mengingat beberapa tim sudah mulai mengisi area ini. Betul. Di jembatan dari pom bensin ya, tim Beta juga mengambil rumah yang cukup sering diambil oleh tim-tim lain juga dan mereka bakal bergerak kali ini menuju ujung circle lainnya mungkin ya. Ya mungkin mereka bakal ambil sisi bagian kanan kah? Karena di bagian kanan saat ini masih kosong, tapi kalau entar-entaran udah numpuk. Oh, ini tebingnya bakal rame sih. Ini circle kayak gini tebingnya bakal rame banget. Ya ini bakal tabrak langsung tebingnya dan BTR ini bakal antara harus pindah nih ke kiri ataupun dia harus perangin semua tim lainnya. Oh, mereka perang duluan ternyata. Wah, dapet. Zuxi sudah membuka tembakannya. Satu pemain FS sudah mulai dikenok dan Ryzen langsung nge-push ke bagian depan. Ada satu orang yang bermain di arah broken wall-nya. Awas, Ryzen bakal ditembak dan sempat turun menuju ke arah tanahnya dan Black menutup angle shoot, melipir lagi ke arah broken wall-nya dan ada replay di saat fight. Kenapa sering banget ya kalau lagi BTR di cover malah lagi liatin replay? Aduh, replaynya ntaran dulu Pak ya, karena ini bakal ada fight yang terjadi. Pak udah replaynya. Nah, ini aja. Ini aja. Nanti lebih aja legit. replaynya Pak. Oh kita bakal legit. dari BTR bakal langsung maju ke depan arah pom bensin. Tempat yang mereka sering take down tim-tim yang berani mengambil pom bensin kali ini ya. Betul. Lemparin bom ke dalam, area Wah, rumahnya Microboy kecil lihat. banget. Ya ini udah susah sih, itu rumah kecil banget. Celah-celah antara ruangan juga dikit. Jadi Betul. lu sekali lempar Kenok bom itu lagi. kena semua dan siapa yang 3 nembakin? pemain kenok dan Zuxi hanya ya? menyisakan 1 orang saja. 3 kenok ras dan meletup balon hijau diratakan hanya dengan granat tanpa peluru panas dari Bigetron. Oke, nice banget dari tim BTR mendapatkan 4 poin kill di awal-awal. Lagi-lagi, ini pom bensin gampang banget di take down pas. Ini pom bensin, menurut gua tempat yang lu nggak boleh isi terlalu lama. Apalagi masuk berempat ke dalam. Betul. Lu nggak boleh berempat masuk ke dalam pom bensin tuh. Tapi tadi ya Flo, the next level play dari Microboy ngelempar granat itu naik ke mobil dulu, baru dia lempar supaya jangkauan view-nya bisa lebih jelas juga dan makin memastikan bahwa bomnya itu masuk ke arah jendela. Nah itu dia. Itu mungkin trik-trik dari pro player yang dapat kita ikuti juga. Kita bakal dari tim SGE bakal digempur juga oleh tim nomor 23 kali ini yang menahan gempuran mereka dari T1 Missile di depan seorang Servi. Dan ini bakal jadi berdarah ya, perebutan di daerah open field di daerah shooting range. Yap, dan ada TSM juga yang sudah nabrakin satu kompon di pinggir jalan. Valdus di sekitar mereka. Ulu masih bermain di arah perbukitan terlebih dahulu dan IND juga akan bergerak. Ternyata mereka ingin mendapatkan lebih ke tengah lagi posisinya. Jangan sampai mereka ke backstep sama beberapa tim juga. Karena Ulu mengambil di bagian di arah-arah bangkai pesawat. Kalau nggak salah BTR juga suka ngambil daerah ini deh. Suka, kalau dia sempet ya. Scrim zaman dulu tuh. Betul. Sama turnamen-turnamen zaman dulu kalau circle-nya ke atas kayak gini BTR suka banget ngambil bangkai pesawatnya. Karena lempengannya enak banget cuy, bentuk mangkok, terus lo bisa masuk ke bagian dalam pesawatnya juga untuk nutup angle dari kanan kiri, hanya fokus di 180 derajat angle ke arah depan. T1 Sidon melihat pergerakan dari mobilnya tadi dan Sinergi. Strider langsung tersungkur begitu saja, 2 orang berada di bagian bawah, 1 orang masih ada di arah Shake. Broken Shake yang ditempatkan oleh Zigsaw.
Kita bakal pergerakan juga kali ini pelan-pelan. Microboy. Menuju ke depannya Microboy kali ini. Tampaknya tadi. iya, tapi kita belum melihat ke arah BTR ya. Betul. T1 masih menahan gempurannya, bakal maju ke depan. Kali Ryzen. ini. Wah, Ryzen juga ditekan. Oh, Ryzen Dipulangkan ke arah pulang. lobby. Kayaknya perang di ujung zona deh. Dan Rame banget. wah, numpuknya men. Numpuknya gila banget sih. Itu berapa tim gue udah gak tahu. Itu mungkin 7 tim kali. 1, 2, 3, 4. 4 tim, ada Mega, ada Chelsea, ada Bigetron, dan Secret menjadi tim kedua, ketiga yang dipulangkan ke arah lobby. Masih menuju juga pelan-pelan ya SGE. Tertekan ya mereka di ujung zona banget. Ini udah ngumpul rame banget timnya sih. Gue udah gak ngerti sih pergerakan tim-tim lain bakal kayak gimana. Tapi kita bakal selesai dan ledakin Tednya. Berani banget naik mobil yang udah berasap. Betul, itu wah itu YOLO banget sih. Gerakin mobil buat dinaikin ke atas tuh nekat banget. Karena dari T1 mereka dalam posisi siap siaga untuk menembak. Valdus berada di sebelah kanan mereka. Bahkan Box juga sulit dalam melakukan rotasi. TSM memotong rotasi dari Box Gaming. Satu pemain Box meledak di arah mobil dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi belum ada pengurangan tim lagi, masih 13 tim yang tersisa dengan 41 orang yang masih hidup. Dan Ted akan segera pulang, dia tidak bisa bertutup angle shoot dari tim T1. T1 bener-bener motongin pergerakan tim SG ya, depannya mereka tepat dan belakang mereka juga tim Valdus yang lagi nunggu pergerakan dari tim T1. Kali ini kita bakal juga tembak-tembakan ke arah atas kah, maka menahan gempuran tim dari Ulu yang sudah masuk ke arah zona kali ini ya. Yap, ini nembak-nembakin pintu kah? Karena gue yakin Observer sama real device mereka tuh pasti ada sedikit perbedaan. Oh no, Zuxi cukup low. Luxi terjebak dan dipulangkan ke arah lobby, tapi Zuxi masih bisa gaspol ke bagian depan bahkan melewati Pimai. Harus turun dan ternyata tidak bisa selamat lagi. Mobilnya meletup di bagian pinggir pantai dan menjadi makanan dari Box Gaming. Iya betul banget, tampaknya BTR game kali ini sangat disulitkan nih dengan circle yang begitu susah dan pental terusan ke arah atas kali ini ya. Kita bakal lihat dari tim Mega juga, mereka bakal tertekan dan ditangkap dari dalam zona. Kenok dan dipulangkan ke arah lobby. Wah, banyak yang mati konyol pas rotasi ternyata. Karena emang daerah-daerah enaknya itu udah diambilin sama tim-tim yang terlebih dahulu melakukan rotasi. Iya, kita bakal juga pergerakan dari tim Valdus ya, pelan-pelan mencari celah, bakal maju kali ini bakal menahan belum menemukan pola permainan yang enak kali ini, di mana Valdus ditekan juga oleh tim-tim berhadapan dia. Bahkan beberapa tim sudah maju ke depan dan memotong pergerakan tim Valdus. Yap. Bergerak pelan-pelan merekanya, dan TSM juga mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Ini ngambil seperempat circle. Harusnya kalaupun nanti circle kelimanya keluar, kalau nggak ngebanting ke kiri, mereka masih cukup aman di tempat mereka. Si TSM tuh posisi mereka enak banget, dan Luis kayaknya nggak punya healingan. Aduh, enak banget angle shoot dari Jonathan. Free point untuk Jonathan, men. Tambahan poin lagi karena pemain lain dari Box jaraknya sudah cukup jauh juga, berada di bagian bibir pantai yang lainnya. KOG masih berada di tempat yang sama. Blue Zone keempat mulai makin mengecil kembali dan memaksa semua tim yang belum masuk ke dalam zona untuk bergerak melakukan rotasi. Ya, kita bakal dari tim Valdus bakal tembakin aja sniper ke depan dan mencari korban tambahan dari tim T1. Godar menembakkan seorang ZZP, Godar juga tembak balik oleh Missile. Saling nge-knock tapi posisi ya sama-sama sulit juga kali ini. Dimana ujung tebing cukup banyak tim mengisi, depan tebing juga tim TS yang mengambil satu rumah kali ini, langsung dikunci rumahnya dan berusaha untuk nembakin semua tim yang pengen masuk ke arah zona. Yap, udah pasti tuh Zigza udah nggak bakal bisa bergerak lagi. T1 masih bisa bergerak sih, tapi butuh hoki juga supaya tembakan-tembakan dari Valdusnya meleset. Tapi lolos dari Valdus pun mereka bakal ketemuan sama OR. Iya, dari OR. Sama Ulu dulu ternyata ketemuannya. Si T1 kalau emang mereka harus rotasi di circle yang kelima. Oh iya, mereka tinggal maju dikit doang. Berarti yang mengancam mereka ini Valdus. Iya, Valdus kali ini yang kita bakal juga pergerakan dari tim Valdus bakal maju ke depan. TSM juga bakal tabrakan dengan Valdus memperebutkan ujung zona sih harusnya. Yap, dan Chelsea akan bertemu terlebih dahulu dengan Ulu kali ini. Satu pemain Ulu sudah terlihat dengan sangat jelas. Bahkan smoke setupnya nggak bisa menghalangi pandangan dari Atangki. Atangki masih bisa menembak ke arah pemain-pemain Ulu. Lumayan, tambahan poin kill lagi. Kita bakal ada tim Valdus juga bakal set up di open field. Sudah berhasil motongin tim TSM, tapi TSM lebih pilih ke arah atasnya ya. Bakal bertemu dengan tim KOG dan kali ini ya 11 tim, tapi banyak banget yang pincang, jadi nggak terlalu rame kelihatannya pas. Yeah. Berbeda dengan beberapa circle sebelumnya di mana tumpukan cukup ekstrim, tapi kita bakal dari Martin juga mendapatkan satu shot yang sangat baik ke arah seorang Jonathan. Jonathan dalam bahaya karena Velomot bahkan makin juga ke arah dia lumayan low, tapi harusnya bisa menjaga posisi dia. Di lain sisi bakal dari tim IND bakal bertemu dengan Chelsea yang udah low banget. Chelsea nge-last man standing kayaknya bertahan di kamera kecil kita di bawah ya. Betul, berada di arah shake-nya. Masuk nggak ya, masuk nggak ya. Wow, di-push ternyata di bagian bawah tuh kan. Meledak itu mobil ngebuat pemain IND
tersungkur dan masuk ke arah Shake. Ini bakal menjadi free point untuk tim Chelsea. Ada mobil lagi yang bakal bergerak di bagian atas dan Martin pun mengontrol areanya dengan sangat baik. Mereka nggak membiarkan ada tim lain yang masuk ke mangkok besar yang udah mereka kuasain ini. Iya betul banget, tapi kita bakal lihat kali ini ya dari beberapa tim sudah mulai scrambling mencari posisi ke dalam circle pelan-pelan, tapi pasti kita lihat beberapa tim sudah mengisi areanya. Martin untuk tim Valdus sisi jaga belakang juga yang bakal cover mereka dari high ground. Box Pimai juga mulai masuk ke arah circle dan masih ada 10 tim yang bertahan. Circle kali ini dan what a nice bomb ya tadi ya? Shoot. Shoot atau bom? Meledak tadi. Nah itu baru Oh ya meledak. shoot ya. Tadi Shoot. ditembak soalnya. Begitu mau masuk ke dalam Shake, Ditembakin. nggak sempat waktunya, ditembakin sama area sekitarnya juga. Dan Ulu pelan-pelan maju ke depan. 0 kill tapi tinggal berdua juga. Ini bakal agak sulit bagi tim Ulu ya. Betul, bahkan mereka udah lempar-lemparan utility tuh, silih berganti melempar granat, ada tambahan granat ke arah Itu luar. Salah lempar. salah lempar tadi. kayaknya. Oke, ada smoke juga yang sudah mulai di up sama 420 OP. Last man standing dari tim, last man standing dari tim IND dan sepertinya satu pemain Ulu kembali tercuri oleh D2E. Kali ini RRQ menambah poin kill untuk tim mereka. Ya, kita bakal lihat kali ini dari permainan tim IND. Mereka lagi berusaha untuk mencari celah juga dalam pertahanan lawan. Bakal coba maju ke depan atau enggak? Tampaknya dia mau coba nge-smoke dulu ya. Itu granat. Emang nyampe? Kayak enggak deh. Enggak apa-apa, yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu ya. Yang penting yakin Lah, dulu. T1-nya mati. Oke, tinggal Yeonjun. Last man standing juga dari tim TSM juga bertahan di dalam zona. Posisi TSM sih enak banget ya posisinya. Bener-bener enak banget 3/4 masuk ke circle, tinggal menunggu pergerakan tim lain dan Dapet. circle tepat depan mereka. Harusnya bukan jadi PR yang terlalu berat lagi bagi mereka. Betul. 18 orang masih live, 9 tim juga. Wah 9 tim 18 orang, berarti banyak banget tim yang tinggal berdua. Betul. Berdua sendiri. Bahkan tadi kalau nggak salah dari KOG tinggal satu doang deh. Tinggal Soap doang yang tersisa. Di bagian seberang jalan tuh, deket tebing-tebing bagian atas. Karena tadi rotasi mereka juga banyak kepotong sama RRQ, kepotong sama TSM. Ngebuat KOG nggak bisa masuk ke dalam circle-nya lagi. Yeonjunnya selesai. Tinggal 8 tim berarti karena T1 harus puas di posisi ke-9 untuk saat ini di game yang pertama. Ya, kita bakal juga ada pergerakan dari tim TSM ya pelan-pelan mencari celah, belum menemukan targetnya. Tapi kita bakal lihat kali ini dari pergerakan TSM. Tampaknya mereka mulai maju ke depan. Smoke juga mereka bakal maju, tapi Valdus memiliki tempat yang jauh lebih enak. Mereka mengambil circle, mereka juga nyebarnya lumayan luas. Tapi dari tim OR, mereka juga bakal kejepit kali ini. Valdus, nah ini yang gue bilang, lebih enak jauh dibanding TSM sih posisinya. Nyebar dan high ground. Betul, jadi TSM nggak bisa gerak. Padahal yang ngunci gerakan mereka cuma satu orang doang loh, cuma Martin doang loh. Sisa-sisa lainnya nge-backupnya nge-follow up dari belakang. Dan sekarang karena Martin udah ngasih informasi, semuanya fokus ke arah TSM. Neo pun mau di arah mobil, mau di arah Shake, udah pasti akan sangat sulit untuk melakukan pergerakan. Ya, kita bakal juga Velmot kali ini bakal nembak ke arah bawah belum. Dia masih menahan gempuran juga. Martin lagi nyebar. Mungkin masuk ke circle lebih dalam lagi ya. Untuk memastikan mereka memiliki kontrol yang enak. Martin juga udah mengeluarkan M24 dia. Mulai ngeker ke arah TSM yang untungnya masih memiliki gundukan. Betul. Untuk nge-cover tembak-tembakan dari tim Valdus. Ya, yang jadi PR tuh nanti lepas dari sini kayak gimana cara kaburnya. Gimana cara kaburnya? Karena high ground-nya udah dikuasain sama tim Valdus. RRQ cukup enak, mereka hanya tinggal ngeratain OR dan aware dengan apa yang terjadi di sebelah kanan mereka. Ada 420 OP dan juga Sin. Last man standing dari Ulu dan pemain dari lupa tadi ngelihat gambarnya padahal astaga. Siapa? IND. 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 Kita bakal lihat dari OR juga bakal lempar bom ke arah tim RRQ berusaha untuk menangkap pergerakan mereka. Tapi Jinan akan menggerakkan UAS juga ke kanan, langsung melakukan forting juga di ujung zona banget. Tapi wah 3 orang ngepron di balik mobil yang sama dan Scout akan tumbang kali ini. Tinggal menyisakan 1 player lagi dan ini bakal di belakang ke arah lobby juga. Jina yang berusaha untuk nge-smoke teman-temannya kali ini bertahan di balik batu. Mobil sudah meledak juga menahan gempuran tim-tim lain. Dapatkah mereka bertahan dan 2 player dari tim RRQ sudah tumbang kali ini di balik 1 Dacia. Geraknya barengan sih, itu tinggal di confirm doang ke arah lobby sama Gudard. Still kill berarti ini Valdus. Iya, still kill. Yang ngenokin OR, Yang dapetin nge-end Valdus. Enak banget ya. Enak banget hidupnya. Awas Martin, ada Pima yang masih jadi cacing nih. Ada Pima ini yang bisa jadi cacing, bisa ngasih HBD. Dia masih diem di tempat dan ditembak beneran sama Pimai dong. Pimai dapetin 1 orang. Tapi malah ngebuka posisi dari Pimai, bahkan belum sempat sempat. Martin sempat dipulangkan ke arah lobby dan Pimai berlari seorang diri. Bye-bye. Iya. Dan kita 4 tim tersisa. 4 tim tersisa dan kita bakal lihat dari tim TSM ya, berusaha untuk bertahan dan posisi mereka tampaknya masih cukup oke ya kali ini. Mereka punya gundukan, bisa nge-revive juga. PR cuma Valdus, karena mereka high ground tadi kan.
Dan depan mereka ada tim RRQ G9 bertahan sendirian, juga OR yang memiliki satu shack untuk bertahan kali ini. Tapi Shaq-nya udah nggak masuk ke dalam zona. Ujung sih, ujung banget sih. Itu masuk nggak sih? Enggak kan? Kayak Ujungnya tuh nggak masuk loh, dia masih harus masuk oh iya, lagi. harus berapa langkah ke depan Betul. kan? Berapa langkah ke depan, Kayak betul. berapa meter lagi Dan lah buat Valdus masuk. ngisi sebelahnya. Ditungguin sama dia dimajuin ini kali dia. ini nggak dikasih bermain Granat dengan nyaman. bos, beneran di granat dan langsung keluar dari area Shaq-nya. Satu orang kenok tapi masih ada backup fire di belakangnya. Velmot menyelamatkan posisi Valdus untuk mengambil Shaq yang ditempatin sama OR tadi. Iya, kita bakal lihat nih pergerakan dari tim RRQ juga bakal nembak ke depan tapi belum menemukan targetnya. TSM tampaknya masih kesulitan untuk bergerak, dikunci sama G9 seorang diri ya. Yap, dan ini pasti bakal ada pertukaran posisi puncak lagi. Bigitron akan kegeser sama RRQ sementara ini ya. Karena RRQ saat ini masuk di top 3, mereka sudah mengumpulkan 7 kill, 8 kill bahkan sudah mulai bertambah, dan 9 kill ternyata. 10 kill nambah lagi tuh barusan. G9 seorang diri. Bisa kadang keadaan kali ini? Tinggal 2 tim sih, 1 lawan 3. 3 lawan 3. Kita lihat Ayo. apakah Granat. G9 dapat kembalikan keadaan dan Bye-bye. asap Duar. Duar meledak, tidak memberikan damage dan dapetin dapat satu sih. kill secure Tapi sama dari dia. belakang masih ada lagi. Kill tambahan bagi G9 tapi WCD di-secure oleh tim Valdus pada game kali ini dengan double digit kill. 11 kill. Oke, kita lihat juga di sini peringkat pertama Valdus dengan 36 total poin, RRQ Athena 25 poin dan juga TSM Entity 17 poin. Nah, kita mikir gitu, kenapa Valdus bisa 36 poin? Kita pikirin juga, dia turunnya dari Rozok. Begitu zona kebanting shooting range, dia langsung rotasi cepat dan dia bisa ngambil high ground dari perbukitan shooting range. Begitu zona kebanting lagi, dia langsung ngambil perbukitan yang ada di kirinya Severny. Jadi ibaratnya dia tuh kayak bener-bener udah dapat high ground, dia benar-benar kayak ngontrol semua posisi yang ada di dekatnya dia. Makanya nggak heran guys, ketika kita ngelihat Valdus, mereka benar-benar overpowered banget di map yang pertama ini untuk map Erangel. Kenapa? Karena itulah advantage dari kita punya rumah dan tengah-tengah. Ibaratnya kayak Rozok dan juga misalkan Skull. Misalkan kalau misalkan di Indo kan ada RRQ ya. Makanya tim-tim itu suka banget untuk ambil tengah dan juga RRQ guys.